Oke, mari kita mulai. Selamat datang di panduan visual kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah sebuah sistem tersembunyi yang diam-diam jadi pahlawan untuk memastikan mobil Anda tetap menyala, aman, dan pastinya siap digas kapanpun. Kita akan bahas tuntas kelistrikan otomotif. Jadi, kita akan mengubah konsep fisika yang mungkin terdengar rumit jadi sesuatu yang sangat praktis dan langsung relevan dengan apa yang ada di garasi Anda. Perjalanan kita hari ini punya 4 rute utama. Pertama, dasar kelistrikan otomotif, lalu rangkaian lampu, seri VS paralel, lanjut ke baterai, seri VS paralel, dan kita tutup dengan penerapan nyata di kendaraan Anda. Bagian 1, dasar kelistrikan otomotif. Nah, sebelum kita tersesat di dalam jalur kabel yang bikin pusing, mari kita samakan persepsi dulu tentang apa sebenarnya sistem ini. Kelistrikan otomotif itu pada dasarnya adalah sistem yang menggunakan arus listrik untuk menghidupkan komponen kendaraan, kayak lampu, starter, dan pengisian baterai. Sistem ini benar-benar ibarat nyawa bagi semua operasi penting di mobil Anda. Tanpanya, mobil secara harfiah cuma jadi tumpukan besi diam. Sistem inilah yang ngasih percikan pertama supaya mesin bisa menyala, dan tentunya menerangi jalan Anda di malam hari. Bagian 2, rangkaian lampu, seri versus paralel. Di sini kita bakal lihat langsung pertarungan antara dua jenis jalur kelistrikan utama yang mengatur gimana arus listrik itu mengalir di dalam kendaraan kita. Perbedaan fisikanya sebenarnya cukup mendasar. Di rangkaian seri, kita cuma punya satu jalur. Arusnya memang sama di setiap komponen, tapi tegangannya terbagi. Ini bikin sistem jadi lumayan rentan ya. Sebaliknya, di rangkaian paralel kita punya lebih dari satu jalur. Tegangannya sama di setiap jalur, tapi arusnya yang terbagi. Nah, sistem banyak jalur ini ngasih ketahanan yang jauh lebih tangguh. Terus, Anda mungkin bertanya-tanya, apa dampaknya di dunia nyata? Coba kita bayangkan skenario ini. Apa yang terjadi kalau satu lampu mati, misalnya ada bohlam yang tiba-tiba putus? Gimana reaksi dari dua sistem yang baru saja kita bahas tadi? Nah, disinilah teorinya benar-benar diuji. Di rangkaian seri, kalau satu lampu mati, ya semua lampu ikut mati. Prinsipnya satu tumbang, semua tumbang. Ingat kan betapa frustrasinya nyari satu bohlam yang putus di lampu hias jadul? Tapi di rangkaian paralel beda cerita. Kalau satu lampu putus, lampu yang lain tetap menyala. Prinsipnya saling membackup. Dan tebak, ya, ini adalah alasan mutlak kenapa lampu kendaraan Anda selalu mengandalkan sistem paralel. Bagian 3, baterai, seri versus paralel. Oke, kita udah bahas soal jalur kabelnya. Sekarang saatnya kita beralih ke otak dari sumber tenaganya itu sendiri, yaitu baterai. Sama kayak lampu, baterai juga punya susunan yang spesifik. Di konfigurasi baterai seri, kita menghubungkan kutub positif ke kutub negatif baterai sebelahnya. Nah, susunan fisik ini sebenarnya memanipulasi output listriknya. Hasilnya, tegangannya bertambah tapi arusnya tetap sama. Untuk gampangnya, kalau Anda ambil dua baterai 12 volt biasa, terus disusun secara seri, matematikanya simple banget. Tegangannya otomatis berlipat ganda jadi 24 volt, sementara arusnya anteng alias tetap stabil. Sekarang, mari kita lihat opsi sebaliknya, yaitu baterai paralel. Cara nyambungin terminalnya beda banget. Di sini kita pasangkan kutub positif ke positif dan negatif ke negatif. Dan kebalikan dari susunan seri tadi, di sini arusnya yang bakal bertambah, sementara tegangannya tetap segitu-gitu aja. Nah, yang bikin ini sangat menarik adalah tegangannya tetap murni di 12 volt. Betul sekali, menyusun dua baterai 12 volt secara paralel tuh nggak bikin tegangannya naik, tapi justru bikin kapasitas dayanya jadi jauh lebih besar. Jadi, kalau kita rangkum, aturannya itu sangat presisi. Konfigurasi seri, tegangan bertambah, arus tetap. Sebaliknya, konfigurasi paralel, tegangan tetap, arus bertambah. Pemahaman matriks yang brilian ini ngasih kebebasan buat para mekanik untuk memanipulasi daya dengan sangat akurat, menyesuaikan persis dengan apa yang kendaraan itu butuhkan. Bagian 4, penerapan nyata di kendaraan. Disinilah kita bakal ngebungkus semua konsep fisika tadi dan melihat langsung gimana prakteknya di anatomi mobil Anda sendiri. Dari apa yang kita pelajari, ada 3 penerapan kunci nih. Pertama, lampu kendaraan Anda itu pakai rangkaian paralel. Ingat kan? Ini alasan kenapa Anda nggak bakal tiba-tiba gelap gulita di jalan tol malam-malam kalau satu lampu depan mati. Lampu satunya bakal terus nyala buat mengamankan Anda. Kedua, sistem starter mutlak bergantung pada baterai buat membangunkan mesin dari tidurnya. Dan yang ketiga, sistem pengisian akan terus-menerus bekerja menjaga baterai agar tetap penuh selama mobil dipakai. Kerja tim yang luar biasa kan?
Nah, ini yang bikin penasaran. Pernah nggak sih kepikiran berapa banyak sih rangkaian paralel yang bekerja dalam diam demi menjaga Anda tetap aman di perjalanan malam nanti? Daya tahan dari rekayasa otomotif ini benar-benar luar biasa. Saya yakin, setelah mengerti prinsip dasar di balik keruwetan kabel-kabel tadi, Anda bakal melihat mobil Anda dengan cara yang beda. Bukan sekedar kendaraan, tapi sebuah mahakarya kelistrikan. Teruslah bereksplorasi dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.